Kang Dede, Abah, ini barang paketnya sudah sampai. Barusan tadi sampai di rumah. Makasih ya, Bah. Barangnya sudah sampai. Tinggal dibuka. Tolong ambil pisau nih, pisau kecil. Diam lo. Buka lo. Cepat lagi video nih. Cepat lagi video nih. Putar. Brush your teeth morning and at night, up and down and all around, keep them clean and right. Where is my toy? Brush Terima your kasih ya, teeth Bah. morning and Waktunya at sudah night, sampai. up and down and all around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Dede, Kang Yosi, dan Barisma atas cendera matanya sudah sampai ya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Batu pasir intan, mantap. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Kang Dede dan Dunia Gokong beserta timnya. Semoga sehat selalu bersama tim dan keluarganya. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita di waktu malam Jumat setelah sholat maghrib, kita sudah melewati sholat maghrib, dan hari ini kita alhamdulillah, tadi sore kita konten dan hari ini kita diguyur dengan hujan. Kita akan mengungkap sejarah dan kita akan mencari benda-benda bersejarah. Insyaallah mudah-mudahan hari ini kita bisa temukan benda-benda bersejarah, benda-benda yang akan kita ungkap. Tujuan semata-mata yaitu hanya untuk menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa benda-benda bersejarah itu sangat bermanfaat sekali bagi kita sebagai manusia, terutama yang beragama, agar supaya kita bisa mengetahui arti unsur sejarah. Dan di situ juga saya jelaskan pengambilan barang pusaka jangan melihat dari sisi pengambilannya, jangan melihat juga dari sisi bendahnya. Karena kita konten di channel YouTube ini, maju dikit, ada motor, maju dikit Kang. Karena kita konten di channel YouTube ini semata-mata yaitu untuk mengungkap sejarah, yaitu untuk menunjukkan kebesaran Allah. Itu. Jadi apabila kalau kita konten ini, tujuan kita apa yang kita dapat, jikalau yang kita dapat ini benda bersejarah dan ada khodamnya, kita akan jelaskan secara mendetail dan apa kelebihan manfaat barang-barang pusaka tersebut. Jikalau seandainya barang pusaka itu tidak mengandung unsur khodam, berarti barang pusaka itu tidak bisa kita wujudkan, tidak bisa kita nyatakan. Ini kita jelaskan. Mungkin itu aja yang kita jelaskan secara mendetail. Cara pengambilannya yaitu kita satu memakai mediator garu, yang kedua kita memakai mediator minyak. Ya, minyak dan garu ini untuk melengkapi kita agar supaya kita konten di lapangan lebih nyaman, agar supaya serangga-serangga termasuk benda-benda yang makhluk hewan-hewan yang lain agak sedikit jauh dan tidak mengganggu kenyamanan kita untuk konten. Ya, mungkin itu aja kita jelaskan. Kita akan selusurin, mudah-mudahan bisa kita temukan benda-benda bersejarah. Coba disapung dulu sebelahnya.
Kenapa itu lampunya nggak hidup ya? Hidup lampu. Nah, oke. Dah, up. Coba kita maju sini. Waduh, macet ini. Oh, duri ya? Oh, duri. Betul. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita nggak tahu sinar apa ini. Nanti coba kita wujudkan, kita nyatakan, mudah-mudahan kita wujudkan ini benda pusaka ini atau sejenis apapun, kita bisa ikat sejarahnya. Sebelum itu coba topeng didekatkan dulu. Itu lampu mati lagi itu. Lampu mati lagi. Iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Inna ma'al Allahu akbar. Subhanallah. La hawla wa la quwwata. Allahu akbar. Allah. Subhanallah. Buat ke kamera. Bismillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu, tapi nggak tahu batu apa ini. Wih, cantik banget ini batunya. Alhamdulillah kita mendapatkan cantik banget. Sejenis batu rubi itu. Batu rubi? Iya. Ini nggak ada khodamnya pemirsa. Dia kekuatan dari alam. Ya. Alhamdulillah kita mendapatkan satu benda pusaka. Barang ini nggak ada sosok makhluk jinnya, tetapi ada kekuatan dari alam. Dan batunya sangat unik dan cantik sekali. Ya. Ini akan kita berikan cenderamata sebagai penggemar kita. Ya. Alhamdulillah kita mendapatkan satu barang yang sangat unik. Saya juga suka ini. Tapi sayangnya saya nggak suka dengan batu cincin. Suka aja, tapi nggak suka dengan batu cincin. Suka Iya, sukanya cuma mancing ikan. Nah itu suka, tapi kalau dapat batu cincin yang hobinya mancing, gua ambil duluan. Suaso itu bagus. Suaso. Gitu ya Kang ya. Oke, kita akan selusur lagi pemirsa. Itu Kang Yosinya dapat batu yang cantik, langsung diselamatkan sama dia. Gak ada, ini sosok makhluk jin aja nih. Pemirsa, kita lihat di sini ada kekuatan gaib sangat kuat. Ngadepnya ke sana, Kang. Iya, gitu loh. Di sini ada kekuatan gaib, tetapi yang kita lihat ini bukan benda pusaka. Ya, ini bukan benda pusaka, tetapi sosok makhluk gundurwo besar tinggi hitam. Dia menunjukkan sejenis batu mustika, ya. Dia diberikan buat kita suruh ngambil, tapi kita tahu itu hanya trik dia, tipu muslihat dia agar supaya kita berminat untuk ngambilnya. Padahal yang ditunjukkan itu bukan batu mustika beneran, itu hanya kekuatan dari dia, tipu muslihat dia agar supaya kita tertarik. Ini kelicikan sosok makhluk gaib ini, sosok makhluk jin. Coba kita cari yang lain dulu.
Tuh dianya marah itu, ngamuk tuh. Di sini kita lihat nggak ada sosok makhluk jin, tetapi saya lihat di tengah-tengahnya itu banyak sekali sinarnya, ya. Ada sinarnya yang gede segini, ada juga sinarnya yang segini, ada juga sinarnya yang segini. Berkemungkinan besar ini sosok benda-benda bersejarah atau benda pusaka yang mengandung unsur kekuatan sosok makhluk jin. Mudah-mudahan coba kita selusuri, kita dekatin. Mudah-mudahan bisa terwujud atau ada benda pusakanya. Coba disetting dulu ke atas. Enggak, settingnya ke atas. Ya, nanti kalau mau dinyatakan baru dideketin, Kang Nanang. Di atas, turun ke bawah, ya. Pemirsa, yang kita lihat di sini, di dalam pohon di tengah-tengah ini ada 3 sosok sinar, ya. Tapi kita belum tahu sinar ini berupa wujud benda pusaka apa, ataukah ini benda pusaka atau tipu muslihat sosok makhluk jin. Coba nanti kita bacakan dulu ruqyah, doa ruqyah dan kebatinan saya. Apabila sosok sinar ini masih tetap menyala, berarti insya Allah ada barang pusakanya. Tetapi barang pusakanya kita belum tahu sejenis apa. Nanti kita wujudkan. Setelah kita wujudkan baru kita bisa menyatakan bahwa benda ini sejenis apa, ya. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Lahu ma fis samawati. Man zal ladzi yashfa'u lahu ya'lamu ma وعشق ولا يحول سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. Oke pemirsa, setelah saya membacakan doa ruqyah, sosok sinar ini masih tetap menyala. Tetapi tadi sebelum kita membacakan doa ruqyah, sinarnya begitu terang. Setelah kita membacakan doa ruqyah, sinarnya merasa meredup, ya. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan tiga sinar ini, mudah-mudahan 3 sinar ini sosok benda pusaka, ya. Sebelum kita wujudkan, coba disetting dulu, didekatkan dulu kameramen. Ini tempatnya ekstrim ini. Oke pemirsa, kita coba nyatakan. Ada korek nggak? Hidup dulu, garungnya mati. Oh iya, ada. Ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Allahumma shalli. La hawla wa la quwwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La hawla wa la quwwata illa billah. إنما أمره إذا أحدث. سبحان الله الحمد لله ولا إله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. سبحان الله. اللهم لا شريك له. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. الله لا شريك له. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. سبحان الله. Keluarkan dulu, kita keluarin.
Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan stambul. Yang kita bersinar tadi sosok stambul. Coba kita buka dulu dalamnya, ada atau tidak. Tolong Kang, pegang garunya Kang. Ya. Sendera. Sendera. Masih ada sinarnya. Coba nanti kita wujudkan lagi. Allahu Akbar. Ini ada di belakang. Alhamdulillah pemirsa, ternyata memang benar Alkitab Stambul kita mendapatkan. Jangan disenterkan. Ya. Kita mendapatkan Alkitab Stambul. Ini rajahan dari tinta emas. Saya jelaskan, Alkitab Stambul ini tidak ada unsur kekuatan makhluk jinnya, dan kekuatan ini didasarkan dari ayat yang dibuat dari orang terdahulu, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan Alkitab Stambul ini. Berkemungkinan akan kita simpan dan akan kita jaga, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi saya jelaskan lagi, Alkitab Stambul ini nggak bisa dibawa setiap hari. Kenapa? Karena ayat tersebut itu banyak mengandung unsur kalimat nama Allah dan kebesaran Allah, terutama juga Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita memegang barang ini setiap hari nggak boleh. Disebabkan tidak boleh ini karena manusia ini selalu membuat hal-hal keburukan. Manusia terkadang membuat kelakuan-kelakuan yang kotor. Seperti mana kalau kita masuk ke WC, karena di WC itu tempat yang kotor. Barang yang seperti ini yang mengandung Alkitab Al-Quran ini sangat dilarang. Sangat dilarang untuk dimasuk di tempat-tempat WC atau apalagi di tempat yang najis ya. Jadi saya jelaskan, kalau kita ingin megang Alkitab Stambul ini, lebih bagusnya Alkitab Stambul ini lebih bagus ditaruh di rumah daripada kita bawa. Karena kenapa? Karena Alkitab Stambul ini walaupun kita kalungkan juga, tetap kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan dan hilap, lupa ya. Terkadang kalau kita buang air kecil nggak tahan, kita lupa lepaskannya. Nah di sini yang kita akan berdosa, karena ayat Al-Quran ini dijaga kesuciannya. Kalau kita masuk ke dalam WC berarti kita sama aja mengkotori ayat Al-Quran ini. Jadi saya jelaskan, ayat Al-Quran ini nggak pantas kalau kita bawa, tapi lebih bagus ditaruh di rumah atau disimpan. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Kita akan ungkap lagi karena di situ masih ada lagi barang pusakanya. Oke. Ini mati melulu ini garunya. Lembab tuh. Iya. Bukan lembab, lempam. Lempam. Iya. Kerupuk aja lagi lempam. Ya. Ini kayaknya di pahanya ada yang jalan-jalan ini. Nah, pacet itu. Ya, biarlah. Paling dia ngelihat asli kayaknya pacet beneran ini. Dingin-dingin. Iya, dingin-dingin empuk. Artinya kayaknya udah. Tapi di tempat tuh. Biarkan aja lah. Nanti kalau dia melihat pacet raksasanya, dia takut sendiri, pucat dianya. Oke pemirsa, barang pusaka itu masih ada di sini. Coba kita sewujudkan lagi, mudah-mudahan bisa kita nyatakan, bisa kita wujudkan ya. Oke, ayo. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba disorot dulu sebelah sini. Kameramen dari sebelah sini nyatingnya. Ya, jadi kalau dari sini bisa kelihatan. Nah, yang Kang Yosi juga sebelah sini Kang Yosi. Jadi bisa kelihatan. Jadi yang menonton bisa puas, ya. Oh, biasa risiko kalau kita tempat yang agak sedikit ekstrim. Barang pusakanya ada di dalam sini, nanti kita nyatakan ya. Ini kosong ya. Udah lihat ya, Kang Yosi? Udah lihat? Kelihatan nggak dari situ? Jangan dari mata, dari HP Kang Yosi. Kelihatan? Dekatkan lagi, lebih jelas. Tuh. Ini kosong ya. Oke, kita bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru izar basan ayyakula lahu kun fayakun. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Allah. 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 Alhamdulillah kita mendapatkan sosok semar yang sangat gede. Ya. Ini semar babon. Coba kita keluar dulu. Ini kan belah sini. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok semar yang sangat besar. Coba kita ungkap. Kita nggak tahu ya, kalau kita lihat wujud aslinya, kalau kita lihat wujud palsunya, ini ada 9 sosok penunggu yang berpakaian seperti wali, ya, penunggunya. Ada 9 sosok seperti pakaian wali atau pakaian sunan. Ini kalau wujud palsunya, tapi kalau wujud aslinya yang saya lihat, ini sosok 9 makhluk jin yang ada bersarang di sini. Setiap makhluk jin itu kekuatannya berbeda-beda, ya. Ini saya megang ini nyetrum loh, ya. Saya merasakan ini nyetrum, ada rasa hawa dinginnya, ada rasa hawa panasnya, ada juga hawa rasa seperti kayak tersetrum. Ini yang kita lihat. Ini dulu pernah dipegang oleh manusia, termasuk tokoh paranormal yang dulunya di waktu dia masih hidup, tokoh paranormal yang paling terkenal, ya. Ini dulunya tokoh paranormal ini dipercaya dengan sosok dengan seorang kerajaan atau sosok yang dulu pernah berdirinya, ada yang dikatakan sejenis pejabat atau aparat negara, ya. Jadi sosok paranormal ini sangat terkenal sekali karena setiap apa yang dia lakukan selalu bisa mewujudkan dan bisa membuktikan dengan benda pusaka ini yang dia gunakan, ya. Tapi saya jelaskan, setiap benda pusaka ini dia mewujudkan wujud palsunya, sosok seperti seorang kiai atau seorang para wali. Ada sosok 9, itu tujuannya untuk meyakinkan manusia bahwa manusia itu kalau melihat sosok seorang kiai, dia akan merasa yakin, oh ini benda pusakanya baik, oh benda pusakanya ini tidak menyimpang dari syariat Islam. Ya, kalau kita lihat dari segi sosok pakaiannya, tetapi niat dan hati tujuan makhluk jin itu kita tidak tahu. Nah, ini yang saya jelaskan. Tetapi wujud palsu dia ini sosok sebagai seorang wali, tetapi kalau wujud asli dia yang sebenarnya itu makhluk jin, ya. Ada 9 makhluk jin. 9 makhluk jin itu kekuatannya berbeda-beda, ya. Itu. Jadi setiap kekuatannya itu berbeda-beda, maka dari situ dia merubah wujud sebagai sosok seorang kiai atau sosok seorang wali, agar supaya orang yang melihatnya itu merasa tertarik dan terpikat untuk mengambilnya. Apalagi kalau sampai dianggap sebagai dewa, sebagai Tuhan, ya. Nah, di situ Islam terkadang melarang. Ini yang saya jelaskan. Ternyata yang kita lihat ini sosok Alkitab Istanbul itu sama barang ini satu orang yang punya. Ini masih ada satu lagi kepunyaan orang yang dulunya
dikatakan paranormal yang paling terkenal, dia ada satu lagi sosok benda pusaka yang masih ada di situ. Mudah-mudahan nanti kita coba kita wujudkan, kita nyatakan ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ini keris semar mesem yang gede ya, dan kekuatannya sudah kita ketahui. Coba nanti kita wujudkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Subhanallah. 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 Allah. Subhanallah. Terang, bisa diterangin enggak? Subhanallah, 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 subhanallah. Ini sudah terwujud ini. Coba tolong diperhatikan, dibantu dicari ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sampai pulang. Bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kecil kali ini senternya. Iya, lama habis. Aku ini juga lama habis nadanya. Coba pegang senternya. Subhanallah. Allahumma sholli. Subhanallah, subhanallah. Gua bantu. Tapi gua enggak bisa. Seler. Tolong sorotik sini, seperti sini. Subhanallah. No. Subhanallah, subhanallah. Tolong bantu dicari ya. Ini sudah pecah gaibnya. Ada yang bagian sini nyari, ada yang bagian sini. Sambil dizikir, kalau nggak dizikir nggak ketemu. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini kayak yang sama tiga. Gua pinjam aja nih. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Terus sambil dicari ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Coba dicari kamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Posisinya udah pecah, tapi kita belum tahu posisinya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena kerisnya ini kalau saya lihat dari kebatinan lumayan cukup gede. Hah? Berkemungkinan. Berkemungkinan besar. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena sangat sulit sekali barang ini. Subhanallah. Coba minggir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini garu. Jom garunya. Mana garunya? Pegang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna ma amru zarda sam'i yaqulu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha. Allahumma salli. Subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Kita dapatkan ternyata. Yuk, coba kita keluar dulu. Oh, mana semarnya? Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan 2 sosok benda pusaka 3.
Mana itu stambulnya? Kita mendapatkan dalam satu pohon beringin ini ada 3 benda pusaka. Ternyata 3 benda pusaka ini pemiliknya satu orang. Yang satu Alkitab Stambul, yang kedua keris semar mesem gede, yang ketiga kita mendapatkan keris, kita nggak tahu keris apa ini. Coba kita lihat sosok khodamnya. Sama, ini sosok khodamnya. Kalau wujud palsunya sosok seorang kiai, ya. Tapi kalau kita melihat wujud aslinya, itu sosok makhluk jin juga, ya. Tapi wujud palsunya dia sosok seorang kiai. Ini juga dipakai untuk di bidang pengobatan atau spiritual, ya. Karena orang-orang terdahulu kalau mengobati orang dari sisi apapun, dari sisi pengobatan medis maupun non medis, dia menggunakan mediator sejenis benda-benda pusaka ini. Maka dari situ benda-benda pusaka ini paling suka dan nyaman tinggal di benda-benda pusaka seperti ini. Kenapa biar dia merasa nyaman? Karena merasa sosok benda-benda pusaka ini selalu dihormatin dan dipuja, apalagi sering dikasih makan. Maka dari situ sosok benda-benda pusaka ini dia sangat suka dan ingin tinggal di sini, karena tergantung orang yang menggunakannya. Nah, barang yang seperti inilah yang kita wujudkan. Semua unsur kekuatannya ini itu semuanya dasar dari kekuatan sosok makhluk jin, ya. Itu satu. Yang kedua juga, kekuatan barang sosok makhluk jin itu semuanya Allah yang memberi. Jadi kalau Allah yang memberi, kita tidak wajib dan tidak pantas kalau kita meminta dengan benda ini, ya. Tetapi kita lebih pantas lagi meminta kepada Allah. Karena kenapa? Kekuatan sosok makhluk jin ini mempunyai kekuatan. Yang memberikan kekuatan itu bukan makhluk jin, tetapi Allah yang memberikan. Dan kita sudah dijelaskan di Al-Quran bahwa manusia itu lebih sempurna dan derajatnya lebih mulia daripada sosok makhluk jin. Maka dari situ doa manusia 1 hari dengan doa jin 100 kali itu lebih cepat diijabah oleh Allah doa manusia daripada doa sosok makhluk jin. Disitulah terkadang sosok makhluk jin paling suka dan paling senang untuk mengikuti manusia. Kenapa sangken makhluk jin suka mengikuti manusia? Karena manusia itu paling mudah diperdayai, apalagi dengan unsur kekuatan. Dan di situ juga makhluk jin itu dia tahu doa manusia itu lebih cepat diijabah. Maka dari situ setiap makhluk yang akan mengikuti kita itu pada dasarnya makhluk jin itu hanya untuk memanfaatkan kita sebagai manusia. Nah, dari situlah saya mengungkap sejarah ini, pengambilan barang pusaka ini. Walaupun barang pusaka ini mempunyai unsur kekuatan, tetapi kekuatan itu milik Allah dan kita tidak pantas untuk menyembahnya. Tetapi kalau kita menghargai kebesaran Allah dengan kekuatan sosok makhluk jin tersebut, dan barang pusaka ini kita ungkap sejarahnya, arti kita ungkap sejarahnya, kita mengetahui, dan kita sudah mengetahui kita tidak akan lagi menyembah selain daripada Allah. Insya Allah mudah-mudahan barang pusaka ini tidak akan membawa kita ke jalan yang sesat. Oke, itu aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hari ini kita mengungkap sejarah, mendapatkan berapa barang, Kang? 4, ya. Yang pertama kita mendapatkan sosok batu yang sangat cantik, tetapi nggak ada unsur kekuatannya, nggak ada unsur kekuatan makhluk jinnya, tetapi mempunyai unsur kekuatan dari alam, ya. Yang kedua kita mendapatkan Alkitab Stambul, ya. Alkitab Stambul ini tidak layak dan tidak pantas kalau kita bawa dan kita pegang. Bukan berarti kita nggak boleh pegang, karena bukan karena kita tuh nggak boleh, karena dari sisi apa, dari sisi yang lain nggak bolehnya. Karena kita tidak boleh memegang ini karena ayat Al-Quran ini sangat suci dan bersih. Karena kita manusia ini terkadang kita lupa untuk membuang air kecil, tempat masuk yang kotor. Nah, di situ yang akan tidak diperbolehkan. Alhamdulillah, yang ketiga kita mendapatkan sosok Semar, ya. Kita mendapatkan sosok Semar yang sangat gede. Kita sudah pernah sekali juga dulu pernah di konten di channel YouTube Dunia Gokong, pernah juga mendapatkan sosok Semar, tetapi sosok Semar itu yang kita dapatkan di barengan dengan keris Nogo apa itu? Nogo Liong atau itu yang kita lihat. Nah, yang ketiga kita mendapatkan keris penunggunya juga sosok makhluk jin, tetapi dia merupai wujud sosok seorang kiai. Kenapa sangkan sosok makhluk jin dia paling suka berupa wujud sosok seorang kiai, sosok seorang ulama,
sosok pendekar. Karena yang sosok merubah wujud seperti itu manusia paling suka dan manusia paling menghargai dengan sosok seorang kiai, ulama, apalagi dengan sosok pendekar. Ya, coba kalau misalnya penunggunya sosok orang yang nggak benar di dalam sini, nggak ada yang mau punya megang kayak barang kayak gini. Itu yang saya jelaskan. Alhamdulillah hari ini kita sudah mengungkap sejarah, dan hari ini juga kita sudah membuktikan kebesaran Allah, dan kita juga sudah membuktikan unsur-unsur sejarahnya. Dan hari ini juga kita konten walaupun cuaca tidak mendukung, tetapi kita tetap melaksanakan konten kita, tujuan semata-mata untuk menunjukkan kepada pemirsa bahwa unsur sejarah itu sangat luas, unsur sejarah itu sangat tinggi. Maka dari situlah tujuan kita mengambilan barang pusaka ini, tujuannya hanya untuk mengungkap sejarah, bukan dari pengambilan barang pusaka, bukan juga dari benda pusakanya. Karena benda pusakanya ini buatan manusia, dan pengambilan barang pusakanya itu ada yang sebagian percaya, ada yang tidak. Yang tidak percaya, kita ambil sisi sejarahnya, jangan melihat mengeritik pengambilannya. Yang percaya pengambilannya, ayo kita dekat kepada Allah. Karena pengambilan barang pusaka ini bisa terwujud, bisa nyata, semuanya itu atas dasar dari kebesaran Allah. Mungkin itu ada aja yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena menjelang sudah masuk Isya, kita akan tutup dan menjalankan sholat Isya dulu. Kita tutup dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Jangan dimatikan, dikit-dikit dimatikan, nantilah. Hah? Ya biarin mati, nanti biar mati sendiri. Iya, suka banget kayak mati-matikan. Jadi pembunuh bayaran lu ya? Iya. Wah, hah? Belum mati lagi matikan. Kalau dia ngedrop berarti dia habis dimarahi HP-nya. Udah matikan lah itu Kang Nanang. Udah gelap juga.